Dan pemirsa, untuk membahas fenomena dikit-dikit lapor Gubernur Deddy Mulyadi yang ramai di media sosial, kita sudah terhubung dengan Retno Listiarti, pemerhati pendidikan dan juga anak. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam, Mas Kevin. Baik, Ibu, terkait dengan program pendidikan anak di barak militer, apa tanggapan Ibu? Ya, pertama kalau membawa anak nakal gitu ya. Nakalnya saja saya masih bertanya, definisi nakal, kemudian kategorinya saja masih saya pertanyakan. Lalu yang kedua adalah membawa anak ke barak militer apakah tepat? Ya sebenarnya sangat tidak tepat gitu ya. Kalaupun itu menjadi pilihan, adalah pilihan terakhir gitu setelah segala cara dilakukan oleh pihak-pihak yang emang urusan di pendidikan gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa menyerahnya orang tua, menyerahnya semua pihak gitu, kemudian difasilitasi gubernur dengan cara begini gitu. Kalau menurut saya ini sesuatu yang sangat tidak tepat, karena di dalam peraturan perundangan terkait pendidikan dan anak pun tidak diatur atau tidak ada satupun dasar hukum yang menyatakan bahwa anak-anak yang terkategori berperilaku tidak tepat tadi kemudian diserahkan atau dikirim ya ke barak militer. Oke, Bu Retno, tapi banyak pihak yang merasa terbantu dan juga setuju sebenarnya dengan program ini karena bisa mengatasi anak-anak nakal. Dan sebenarnya menurut Anda efektif nggak sih masuk ke dalam barak militer untuk mengatasi anak nakal itu? Yang pertama, anak nakal itu sebenarnya kenakalannya atau kesalahannya tidak berdiri sendiri. Tapi anak-anak itu sebenarnya kesalahannya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dia dibesarkan, dia diasuh gitu. Jadi sebenarnya kesalahannya bukan semata-mata kesalahan dia. Jadi kalau kondisinya seperti ini, itu kan seakan-akan anak menjadi sumber masalah. Dan anaklah yang dipersalahkan gitu. Sementara anak itu kan peniru ulung, kemudian dia sangat terbangun karakternya itu justru dari saat dia dibesarkan, saat dia itu diasuh gitu. Nah, orang-orang yang mengasuh, membesarkan dan di sekelilingnya yang juga tentu terkategori orang dewasa, bukan anak-anak ya. Itu kan seolah-olah kemudian tidak bisa lepas tangan gitu. Ini anaknya kok, bukan kami gitu loh. Padahal nanti ketika dari barak militer terus keluar misalnya, apakah kemudian akan berubah gitu, sementara pola asuh lingkungannya nggak berubah gitu ya, anak akan kembali lagi, jadi hanya sesaat saja gitu ya. Jadi artinya kemungkinan besar tidak efektif. Nah, nanti menurut saya dievaluasi saja gitu ya, karena kalau menggunakan peraturan perundangan, misalnya anak-anak yang disebut oleh KDM berkali-kali ya di sosial medianya atau di YouTube-nya, itu kategori anak-anak yang kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu masuk di dalam anak-anak dengan perlindungan khusus gitu. Dan ada 9 kategori, dan perlindungan khusus ini penanganannya bersama-sama juga. Jadi dinas-dinas terkait di daerah pun itu harusnya dievaluasi. Kalau emang gagal melakukan itu, berarti harusnya dievaluasi. Ada apa? Nah, ini yang seharusnya dibenahi sehingga penanganannya sesuai gitu dengan peraturan perundangan, karena ini bukan semata-mata masalah sekedar anaknya, tapi ini kan ada mungkin faktor psikologi, ada faktor luka batin, ada faktor lingkungan dia dibesarkan itu yang tidak kondusif. Nah, hal-hal ini ya kemudian akhirnya dia masuk ke pergaulan yang salah gitu. Nah, ini yang kemudian pendekatannya sebenarnya bukan militeristik, nanti akan problematik. Bu Retno, mungkin menurut Anda jangka panjangnya seperti apa? Apakah dampak negatifkah untuk anak-anak nakal ini masuk ke barak militer? Pertama adalah yang lainnya sudah belum ya. Jadi misalnya kan di dalam peraturan perundangan itu disebutkan penanganan misalnya tidak hanya fisik. Ini kan fisiknya yang digembleng gitu ya, tapi tidak psikisnya. Sekarang misalnya anak-anak yang tawuran lalu masuk ke sini gitu ya, atau anak-anak melakukan kekerasan, pembulian dan lain-lain. Terus misalnya masuk nih ke barak. Mereka kan dilatih fisik tuh. Tapi kan luka batin atau fisikisnya mungkin kan tidak tertangani dengan baik. Artinya tidak, mungkin juga tidak disentuh. Nah, ketika dia kemudian keluar, nanti dia malah kemudian menjadi makin kan jadi jago fisiknya tuh. Apakah kemudian juga menghentikan berak-berak, malah kemudian dia merasa jauh lebih kan. Nah, ini juga hal yang penting sekali dipertimbangkan. Oke, baik Bu Retno, kita nantikan seperti apa output dari program ini. Semoga tentunya terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih
Retno Listiarti, pemerhati pendidikan juga anak, telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam.